banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Nah, sekarang kita mulai dari soal yang pertama, jelaskan apa arti dan makna keadilan. Nah, pembahasannya, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Apa yang menjadi haknya? Ya, haknya itu berarti sesuatu yang harus dia terima. Tidak boleh tidak, harus dia terima. Misalnya, hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama dan kepercayaan, serta hak-hak lain. Nah, itu bisa kamu kembangkan lagi jawabannya. Lanjut ke nomor 2. Jelaskan makna nilai-nilai keadilan menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Pembahasannya, kita ambil satu tokoh nabi, ya, dan Nabi Amos mendapat julukan sebagai nabi keadilan. Nah, bagaimana kisah pada zaman Nabi Amos? Pada masa Nabi Amos, keserakahan terjadi karena munculnya sekelompok orang kaya yang merampas orang-orang kecil. Dan juga pada masa Yesus terjadi ketidakadilan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Nabi Amos dan Yesus mengecam dengan keras ketidakadilan yang terjadi di antara masyarakat. Hak sesama harus dihargai dan harus diperjuangkan. Berikutnya, tuliskan langkah-langkah atau pola pendekatan menegakkan keadilan. Pembahasannya, pola pendekatan menegakkan keadilan sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari hak-hak dasar manusia. Inventarisirlah mana sisi kehidupan yang sudah mulai tidak adil, atau diperlakukan tidak adil, atau Anda memperlakukan hal itu tidak adil. Nah, yang kedua, memberdayakan para korban. Bila ada korban ketidakadilan, kita tidak boleh terlalu membantu mereka, ya, sehingga mereka nanti akan jadinya tergantung kepada kita semuanya. Tetapi berdayakanlah mereka sampai mereka bisa menyelesaikan ketidakadilan yang sedang mereka alami. Yang ketiga, memberikan kesaksian hidup. Nah, ini yang berat. Ya, orang bisa saja pintar untuk menyampaikan keadilan, tetapi kalau hidupnya tidak menjadi saksi atas ajarannya, itu juga sia-sia. Keempat, memperjuangkan keadilan tidak boleh dengan kekerasan. Nah, sekarang kita banyak saksikan bahwa mereka memperjuangkan kebaikan, mereka menyuarakan keagamaan, tetapi itu mereka lakukan dengan kekerasan. Itu sebenarnya sudah berlawanan dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, yang keempat, jelaskan apa itu kejujuran. Kejujuran adalah modal untuk perkembangan pribadi dan kemajuan kelompok. Kejujuran menimbulkan kepercayaan yang menjadi landasan pergaulan dalam hidup bersama. Dan kejujuran dapat memecahkan banyak persoalan. Nah, kejujuran ini sangat mahal harganya pada saat ini, karena semakin sedikit kita temukan figur yang bisa kita jadikan patokan untuk jujur. 5. Jelaskan makna kejujuran menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Pembahasannya, Yesus mengajarkan agar kita tidak bersumpah palsu dan konsisten dalam menyampaikan kejujuran. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Itu bisa Anda baca dengan baik dengan menyeluruh di Matius 5, 33 sampai 37. Keenam, jelaskan bagaimana upaya menghayati kejujuran dalam hidup sehari-hari. Nah, ini penerapan, ya. Jadi pembahasannya,
Untuk mengembangkan sikap jujur harus dimulai dari rumah atau keluarga atau lingkungan terkecil. Dalam relasi, dalam komunikasi dengan siapa? Dengan orang tua, kakak adik. Lalu meluas dia ke level sekolah, masyarakat. Nah, tindakan-tindakan yang mungkin sangat sederhana, kita mulai dengan tidak menyontek, tidak mencuri barang-barang milik teman, dan penerapan yang lebih sederhana lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor 7. Jelaskan apa itu kebenaran. Kebenaran berarti suatu keadaan atas kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Kebenaran juga berarti hal yang sungguh-sungguh benar. Karena itu, kebenaran berkaitan dengan kejujuran. Orang jujur berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran. Kontra dari kebenaran dan kebohongan, kontra dari kebenaran ialah kebohongan, dusta, fitnah, tipu muslihat. Dengan kata lain, orang dapat memanipulasi kebenaran dengan tipu daya dan fitnah demi keuntungan pribadi atau kelompok. Lanjut, nomor 8. Jelaskan sebab-sebab kebohongan. Ya, atau apa yang menyebabkan orang bohong. Sebenarnya akarnya adalah keserakahan. Nah, maka sebab-sebab orang berbohong yang pertama itu adalah iseng. Orang mau happy aja, menikmati kesenangan murahan ya dengan mencoba berbohong ya. Maka orang merasa senang karena temannya tertipu. Yang kedua, orang berbohong untuk memperoleh keuntungan tertentu. Nah, ini dia yang tidak boleh. Ya, misalnya para pedagang ya, mencoba berbohong supaya dapat untung yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, orang berbohong karena berada dalam situasi terjepit. Nah, untuk menyelamatkan diri dari situasi terjepit, terpaksa ia berbohong. Nah, maka di antara yang tiga ini sebenarnya yang nomor 2 itu yang paling jelek. Bukan berarti membenarkan yang 1 dan 3 ya. Nah, masuk nomor 9. Jelaskan apa makna perdamaian atau apa itu damai. Damai adalah suatu pencapaian kebenaran dan hasil perjuangan serta pergulatan batin. Ini bukan damai lahiriah ya. Jadi bukan damai yang biasa-biasa, yang bergantung pada manusia. Tetapi damai batiniah yang sepenuhnya berakar dalam kebenaran. Ya. Kebenaran yang dimaksud adalah di dalam diri Yesus. Damai itu benar-benar damai bagi mereka yang sejiwa dengan Yesus. Damai itu bukan hanya tidak ada perang atau kekacauan. Damai berarti suatu rasa ketenangan hati karena memiliki hubungan yang bersih dengan Tuhan, memiliki hubungan yang bersih dengan sesama, memiliki hubungan yang bersih dengan dunia. Lanjut nomor 10. Jelaskan makna perdamaian menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Ajaran kitab suci mengatakan bahwa ya, dalam perjanjian lama sering berbicara tentang kata shalom. Ya, sejahtera pribadi, kesejahteraan masyarakat. Maka dalam kehidupan sehari-hari damai berarti sehat jasmani dan kesejahteraan keluarga. Nah, kitab suci perjanjian lama sering dilukiskan bahwa orang-orang benar memiliki damai melimpah. Mazmur 37 11-37. Ternyata salam sertamu ya, Tuhan sertamu merupakan salam umum. Ya, seringkali kita saksikan waktu kita ekaristi, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Yang berlaku dalam perjanjian lama. Salam ini merupakan penghargaan supaya manusia memperoleh kebaikan dalam hidup. Nah, menurut ajaran gereja, damai berarti situasi selamat sejahtera dalam diri manusia. Perdamaian adalah keadilan. Perdamaian adalah hasil tata masyarakat manusia yang haus akan keadilan yang lebih sempurna. Walaupun demikian, perdamaian tidak pernah sekali jadi, tetapi harus selalu diperjuangkan, harus selalu dibangun.
Perdamaian akan tercipta bila nafsu-nafsu sombong dan keserakahan setiap orang akan dikendalikan. Damai merupakan kesejahteraan tertinggi. Ya, lihat itu, kesejahteraan tinggi yang sangat diperlukan untuk perkembangan manusia dan lembaga-lembaga kemanusiaan. 11. Jelaskan upaya menghayati makna perdamaian dalam hidup sehari-hari. Pertama, mempelajari dengan cermat ajaran Yesus, ajaran gereja dan ajaran atau teladan tokoh-tokoh pejuang kedamaian, yaitu seperti Mahatma Gandhi, tentang arti dan makna perdamaian bagi beliau. Yang kedua, jadikan usaha menegakkan perdamaian dan persaudaraan sejati ini suatu gerakan moral, bukan indoktrinasi, bukan hasil cuci otak. Dan gunakan berbagai jaringan serta libatkan sebanyak mungkin orang tanpa membedakan dia agama apa, suku apa, ideologi apa. Yang ketiga, jadikanlah gerakan moral ini suatu gerakan mulai dari akar rumput. Dari akar rumput itu berarti dari orang-orang bawah, dari keluarga. Dan keempat, mulailah dari diri sendiri, dari golongan sendiri, menghayati budaya damai dan persaudaraan sejati. 12. Jelaskan apa itu keberagaman, apa itu kemajemukan. Keberagaman atau kemajemukan adalah suatu realitas asali kehidupan manusia. Tuhan menciptakan umat manusia dalam perbedaan yang tak terhindarkan, tak bisa dihindarkan. Kita pasti berbeda. Orang yang bersaudara aja pasti beda. Orang harus belajar mengambil sikap yang tepat dan belajar bertindak secara arif, untuk biasa hidup dan membangun masyarakat dalam keanekaan. Dan terakhir, soal ke-13, jelaskan ajaran kitab suci tentang keberagaman manusia. Dapat dikatakan bahwa kitab suci tidak menghilangkan kenyataan keragaman yang ada dalam kehidupan manusia. Hati manusia diresapi dambaan mendalam akan persatuan. Keberagaman yang terdapat dalam kehidupan manusia sudah merupakan kodrat manusia. Keberagaman itu mencakup keberagaman individu secara fisik maupun sebagai pribadi yang berkarakter dan mempunyai sejarah pengalaman. Keberagaman yang digambarkan secara tersirat dalam kitab suci tidak hanya menyangkut hal-hal fisik saja, melainkan seluruh kehidupan manusia dengan segala pengalaman yang di dalamnya atau yang dialaminya. Di dalam pengalaman itulah Allah berkarya dengan cara yang khas bagi setiap pribadi manusia. Nah, demikian review kita. Silakan kamu kembangkan kata-kata kunci, poin-poin penting, kamu catat, kamu garis bawahi, kamu bold, pokoknya supaya kamu bisa menguasai dan bisa melewati nanti ujian atau penilaian akhir semester itu dengan hasil semaksimal sesuai persiapanmu. Maka silakan nanti tutup pembelajaran ini dengan doa spontan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.